Seandainya ada suatu tempat di mana kita bisa benar-benar merasakan yang namanya bahagia, kebahagiaan yang seutuhnya, tak perlu memikirkan bagaimana nasib ke depannya, tak perlu memikirkan perkataan orang lain, tak perlu memenuhi ekspektasi orang lain, tak perlu overthinking lagi, bahagia tanpa perlu memikul beban dan tanggung jawab yang berat, bebas dari segala yang menyusahkan, terhindar dari perasaan pilu gundah gelisah. Semurni-murninya bahagia, sampai apapun yang kita mau bisa langsung ada di hadapan kita saat itu juga. Pasti rasanya akan tentram, sesuai apa yang kita inginkan sebagai tempat istirahat. Teman-teman, tempat seperti itu ternyata benar-benar ada, yang sering kita sebut namanya surga. Saking indahnya surga, akal dan pikiran kita bakal belum sanggup untuk benar-benar bisa mengimajinasikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel Seiman yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai surga, bentuk ridho Allah, pada kisah Nabi Idris. Di video sebelumnya kita telah menceritakan kisah neraka. Neraka adalah bentuk murkanya Allah. Saking ngerinya, Nabi Idris bahkan sampai pingsan setelah melihat neraka. Selanjutnya Nabi Idris berkeliling mengunjungi surga. Di surga, Nabi Idris disambut oleh malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga. Wajah malaikat Ridwan tentram, menyenangkan. Hawa ketenangan dan ketentraman surga bahkan sudah terasa walau pintunya belum dibuka. Sampai-sampai Nabi Idris betah saat berada di surga. Beliau melihat sungai-sungai yang mengalir, bermacam-macam tipe air. Beliau melihat permadani-permadani indah, piring-piring dari emas, bermacam-macam tumbuhan, dan bunga yang jauh lebih segar dan indah. Saking indahnya, sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, Allah telah menyediakan untuk hamba-hambanya yang soleh suatu balasan surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati. Terkadang kita melihat suatu tempat yang indah di pojokan dunia, detak jantung kita berdetak terkagum. Apalagi keindahan surga ini, bahkan sampai susah untuk dibayangkan. Dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 17, Allah bahkan mengatakan, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Apalagi kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga bersifat kekal, tidak pernah habis, dan banyaknya tak terhitung, mulai dari badan yang sehat, wajah yang rupawan, kekayaan yang melimpah, makanan yang enak, semuanya bisa kita dapatkan di surga kelak. Kalau kita membayangkan surga, rasanya kenikmatan-kenikmatan yang saat ini ada di dunia menjadi tak seberapa. Apalagi kenikmatan yang ada di dunia bersifat terbatas, tidak kekal seperti yang ada di surga. Tak sebanding jika kenikmatan yang ada di surga kita pertaruhkan hanya demi setitik kenikmatan di dunia. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang Allah larang hanya demi sekedar mencari kenikmatan di dunia, karena akan sangat besar kerugian yang kita emban di akhirat kelak. Penting juga bagi kita untuk memastikan perilaku-perilaku kita agar tetap sesuai dengan syariat yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena bumi ini adalah buminya Allah, sehingga segala hal bisa kita dapatkan dengan cara yang Allah tetapkan. Dan untuk kamu yang saat ini sedang bersusah payah, tetap semangat. Allah sudah menjanjikan hidup yang mudah di dunia sebagai seorang muslim. Allah secara jelas mengatakan kalau dunia itu tempatnya cobaan, tapi Allah sudah janji untuk menyiapkan tempat istirahat terbaik bagi hamba-hambanya yang bertakwa sewaktu di dunia. Apalagi hidup ini adalah perjalanan dari satu lelah ke lelah berikutnya. Tak peduli kita ada di jalan perjuangan untuk membela agama Allah atau jalan hura-hura yang mendustakan perintah Allah. Hidup kita bakal sama-sama terasa lelah. Semoga pilihan kita jatuh pada lelah untuk meraih ridhonya Allah. Karena jika Allah ridho, maka surgalah tempat kita untuk melepas lelah. Dan jika Allah tidak ridho, lantas di mana kita akan beristirahat setelah panjang berusaha di dunia ini. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 45-48, Allah mengatakan, sesungguhnya orang yang bertakwa itu
berada dalam surga-surga dan di dekat mata air yang mengalir. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman, dan kami lenyapkan segala dendam yang ada di dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas papan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan mengeluarkan darinya. Kelak kita waktu di surga, sudah tak lagi merasakan yang namanya lelah. Di sana juga tak ada yang namanya dendam, tak ada kebisingan yang mengganggu, dan itulah senyaman-nyamannya tempat kembali untuk hamba-hamba yang berpayah-payah di dunia. Semoga kelak kita bisa bersama-sama beristirahat di sana, teman-teman. Tak ada penduduk surga yang di dalam hatinya ada penyakit. Jadi, di surga tak ada kesombongan, tak ada dendam, tak ada dusta omong kosong, dan juga tak ada dengki. Di sana hanya ada hati yang ikhlas, bersih, dan sabar. Seluruh yang keluar dari lisan manusia surga hanyalah perkataan kebaikan, ketentraman, dan keindahan. Hanya orang pilihan Allah yang ada di dalam sana. Tetangga kita semuanya menyenangkan. Tak ada yang membosankan, tak ada yang saling menyakiti, dan suasana di surga sangat tentram. Di samping itu, penduduk surga juga tidak mengenal usia muda atau tua. Umur para penghuni surga sebaya dan tidak pernah bertambah tua. Di surga juga tak ada yang namanya penyakit. Semua penghuninya selalu sehat. Kelak para penghuni surga ini bisa memberikan syafaat kepada keluarganya dan kerabatnya. Kelak ketika ada seseorang di surga akan menanyakan tentang keluarga dan kerabat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu yang tidaklah tinggal di neraka, pernah berpuasa bersama kami, sholat dan juga haji. Teman-teman, tentu saja seseorang akan memberikan pertolongan hanya kepada orang yang dikenalnya. Tak mungkin mereka memberikan pertolongan pada orang yang tidak ada sangkut pautnya saat berada di dunia. Sehingga penting sekali bagi kita untuk memiliki teman-teman atau kenalan yang beriman dan bertakwa sebagai bentuk pengingat kebaikan untuk kita, agar kita dijauhkan dari perangkap-perangkap neraka. Insya Allah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang diridhoi Allah. Semoga kelak kita diizinkan untuk membawa kerabat-kerabat kita untuk sama-sama masuk surga. Surga ini adalah tujuan utama hidup kita di dunia, mengharapkan ridhonya Allah, dan Allah akan memberikan surga pada hamba yang diridhoinya. Jika bukan di surga, maka tempat kembali kita satu-satunya adalah di neraka. Kalau kita ditempatkan di neraka, maka kita jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon agar kelak dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Sekian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah kita bisa terus istiqomah dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.